Kau tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kami hidup dalam dunia yang penuh tantangan kesulitan Tuhan. Sadarkan setiap kami Tuhan bahwa Engkau selalu ada bagi kami. Di saat kami memerlukan, di saat kami Tuhan membutuhkan pertolongan-Mu. Kau selalu mengulurkan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar. Buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami dapat membalasnya Tuhan. Selain kami mempersembahkan hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Seperti pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sudah hadir di saat kami memuji menyembah Engkau. Kau sudah melawat kami. Di saatnya kami rindu mendengar akan isi hati-Mu Tuhan. Biar Engkau berbicara mengurapi hamba-Mu hanya sebagai alat-Mu. Mengurapi setiap kami yang mendengar dengan urapan Roh Kudus-Mu. Kalau masih ada kuasa gelap roh jahat akan mengganggu kami, usir dalam nama Yesus keluar dari tempat ini. Roh kritik, roh tidak percaya, roh ngantuk apapun kami patahkan dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus berkarya tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Di nama Tuhan, mula pertama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Kalau masih diberi kesempatan untuk dapat melayani dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya berterima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk membagikan berkat firman Tuhan. Saudara siap menerima berkat firman Tuhan? Ya, pagi hari ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan tentang mengatasi depresi. Sekali lagi mengatasi depresi. Apakah artinya depresi itu Bapak Ibu Saudara ya? Depresi ini artinya itu tekanan batin, ya. Batinnya tertekan atau jiwanya tertekan. Ya. Karena banyak problem, ya. Banyak persoalan, mungkin itu dalam keluarga, mungkin dalam pekerjaan, persoalan dalam ekonomi maupun persoalan dalam hidup pribadi, tetapi orang tersebut tidak bisa menanganinya, Bapak Saudara. Sehingga ya permulaan memang stres dulu, ya stres itu dalam pikiran, ya stres dalam pikiran, ya kemudian kalau berlarut-larut kita biarkan, akhirnya masuk dalam hati, ya. Akhirnya orang itu menjadi depresi, ya. Menjadi depresi Bapak Ibu Saudara, ya. Atau juga karena banyak kegagalan yang dihadapinya, ya, yang dialami mungkin dalam pekerjaan. Ya sudah berusaha semaksimal mungkin sudah mengeluarkan modal yang begitu banyak, kemudian rugi, kemudian bangkrut. Ya, lalu dia masih berusaha lagi, tetapi semua jalan buntu, gagal terus. Dicoba ini gagal, coba ini gagal terus. Akhirnya ya, pikirannya jadi stres. Dibiarkan berlarut-larut akhirnya menjadi depresi. Ya. Atau mungkin dia mengalami kegagalan dalam kesehatannya, ya. Sakit nggak sembuh-sembuh. Sudah berobat kemana-mana masih belum sembuh. Akhirnya dia juga menjadi depresi Bapak Ibu Saudara ya. Sehingga orangnya menjadi putus asa, tidak punya pengharapan lagi, tidak punya semangat untuk hidup lagi. Ya, ketakutan, ya, ini berbahaya Bapak Ibu Saudara. Ya, ini bisa menyebabkan ya gangguan jiwa, ya, atau juga bisa membuat dia berpikiran untuk mengakhiri hidupnya. Ini berbahaya Bapak Saudara. Ya, jadi jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kita biarkan kalau pikiran kita stres mungkin karena banyak pekerjaan, banyak ya dalam keluarga, dalam mungkin banyak urusan yang kita selesaikan, ya kemudian pikiran jadi stres itu jangan dibiarkan. Karena itu lama-lama kalau kita biarkan berlarut-larut akan menjadi depresi. Ya. Ini saya akan ya sampaikan gejala depresi, ya. Itu yang pertama itu kehilangan energi, ya. Jadi loyo, tidak semangat lagi, ya. Baik itu dalam bekerja, mungkin yang sekolah juga tidak punya semangat lagi, Bapak Saudara. Kemudian perubahan nafsu makan, ya. Tidak lagi nafsu, tidak ada lagi nafsu untuk makan, ya. Mungkin makanannya enak-enak Bapak Saudara ya, tetapi tidak bernafsu lagi, ya. Kemudian ada gangguan tidur, ya. Bisa berlebihan, bisa juga kurang tidur ya. Jadi seringkali bangun ya. Tidak bisa tidur dengan nyenyak, Bapak Saudara. Atau juga tidur terus ya.
Jadi untuk melupakan persoalannya, masalahnya, dia tidur terus. Ya, mungkin bangunnya cuma makan, tidur lagi, Bapak Saudara. Ya, ini ada yang lalu ya, ada saudara kami juga mengalami seperti ini ya. Kemudian cemas, takut, khawatir ya. Kemudian lagi menurunnya kemampuan berkonsentrasi ya. Jadi tidak bisa konsentrasi dalam bekerja, yang sekolah juga tidak bisa konsentrasi, Saudara. Kemudian ada rasa tidak tenang, tidak ada damai, cemas, khawatir terus, Bapak Saudara. Ya padahal gak ada apa-apa ya. Dia terus merasa tidak tenang ya. Kemudian ada perasaan tidak berguna, merasa bersalah dan putus asa ya. Dan terakhir pikiran untuk menyakiti diri sendiri ya. Dan kalau dibiarkan terus bisa berpikiran untuk bunuh diri, Bapak Saudara. Ini jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami seperti ini. Jadi kalau ada pikiran yang stres ya cepat kita atasi, Bapak Saudara. Ya. Sebab itu tidak kebetulan firman Tuhan pada pagi hari ini ya, biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua ya. Ini gejala depresi, Bapak Saudara ya. Berbahaya sekali ya. Seperti kasus yang lalu saya pernah dengar ya, ada seorang pegawai bank, seorang pria ya, pegawai bank di satu kecamatan ya, jadi bank koperasi dulu. Tiba-tiba ditemukan tewas, bunuh diri di kantornya, Bapak Saudara ya. Lalu setelah diselidiki polisi, ternyata dia menulis surat ya minta maaf kepada keluarganya. Kemudian di situ ada catatan pinjaman online, Bapak Saudara ya. Ada 5 pinjaman, pada pinjaman A, B, C, D ya sampai E ya. Begitu banyak. Jadi rupanya dia menjadi stres, kemudian depresi, karena terus diteror, Bapak Saudara ya. Ya saudara mungkin sudah tahu ya beritanya pinjaman online ini sehingga banyak ya yang ditangkap karena dia memeras sistemnya. Memang waktu mereka pinjam tidak ada jaminan ya, tapi bunganya sangat tinggi sampai bisa 300% ya. Jadi tidak mampu membayar, Bapak Saudara. Terus diteror, keluarganya diteror, diancam macam-macam terus. Akhirnya si pria ini pegawai bank ini enggak tahan, depresi, akhirnya dia bunuh diri, mengakhiri hidupnya, Saudara ya. Ada lagi seorang kakek usia 70 tahun ya, sakit flu, batuk pilek, Bapak Saudara. Tapi enggak sembuh-sembuh sampai bertahun-tahun. Akhirnya juga stres, depresi, akhirnya dia gantung diri, Bapak Saudara ya. Ini mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Tapi ada anak Tuhan juga mengalami depresi, Bapak Saudara. Saya mendengar ada guru sekolah minggu ya di daerah Balung, Jember ya. Itu juga, Bapak Saudara. Waktu itu ayahnya sudah meninggal ya, papanya sudah meninggal. Jadi dia sebagai tulang punggung keluarga, dia yang bekerja ya. Mamanya di rumah ya, sudah agak lanjut usianya, Bapak Saudara. Ya karena kesulitan ekonomi ya, kekurangan, akhirnya dia pinjam juga di pinjaman online ini, Saudara. Akhirnya dia juga mengalami teror, akhirnya dia juga depresi, kemudian dia bunuh diri. Seorang anak Tuhan ya, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus bisa mengalami stres, bahkan bunuh diri, Saudara. Bahkan saya mendengar kasus tahun 2019 bulan September, ada seorang hamba Tuhan ya, bernama Jared Wilson, ya, usianya masih 30 tahun, Bapak Saudara. Dia melayani di California, ya. Jemaatnya begitu banyak, ya, ribuan, Bapak Saudara. Dia juga mendirikan pembimbingan untuk yang stres, yang depresi. Ternyata dia juga mengalami depresi, Bapak Saudara. Ya, akhirnya terdengar berita, dia juga mengakhiri hidupnya, dia bunuh diri. Ya. Seorang hamba Tuhan bisa mengalami stres, bunuh diri ya. Memang hamba Tuhan juga manusia biasa, Saudara. Sama seperti yang lain ya. Bapak Saudara, ya kita melihat ya, ini adalah pekerjaan iblis pada akhir zaman ini. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini tipu daya iblis pada akhir zaman, Saudara. Sehingga dia mempengaruhi pikiran kita.
mempengaruhi anak-anak Tuhan, umat Tuhan untuk membinasakannya, untuk menjatuhkannya. Akhirnya mereka punya pikiran untuk bunuh diri. Ya. Orang yang depresi, kira-kira boleh apa enggak, bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Ya. Itu dosanya. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan mengakhirinya. Orang yang bunuh diri dia mengira, wah kalau saya bunuh diri mungkin punya hutang yang banyak, punya persoalan, wah sudah beres semua. Ya beres di dunia, tapi di pengadilan Tuhan enggak beres. Tambah rumit, ya, tambah rumit Bapak Saudara. Karena kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus menghadap pengadilan Allah. Bunuh diri itu adalah dosa pembunuhan. Membunuh dirinya sendiri. Ya. Kita adalah bait Allah yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Dikatakan dalam 1 Korintus 3:17, barang siapa membinasakan atau merusak bait Allah yaitu tubuh kita, maka dia akan dibinasakan oleh Allah. Ya, Bapak Saudara ya. Jadi jangan sampai apapun menjadi persoalan dalam kehidupan kita, tantangan dalam kehidupan kita, mungkin kita sudah tidak mampu melakukannya. Jangan mengambil jalan pintas. Bunuh diri itu adalah jalan tol menuju ke neraka, Bapak Saudara. Kebinasaan tidak ada ampun ya bagi orang yang mengakhiri hidupnya, Bapak Saudara. Jadi kita harus waspada. Ini pekerjaan iblis pada akhir zaman ini. Ya seperti Yudas juga. Waktu dia sudah menyerahkan, menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Akhirnya dia juga menjadi depresi. Dia menganggap, ya saya percaya juga tipu daya iblis. Selalu iblis yang merongrong dia. Ya kamu sungguh murid yang tidak tahu diuntung. Ya kamu tidak bisa membalas budi. Masa kamu menjual gurumu sendiri ya. Terus dituduh oleh iblis, dituduh. Akhirnya dia tambah depresi. Akhirnya Yudas juga bunuh diri, Bapak Saudara. Ya. Kita harus hati-hati, Bapak Saudara. Ya. Ini pekerjaan iblis pada akhir zaman. Ya. Dalam Efesus pasal 6 ayat 16 saya bacakan firman Tuhan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ini panah api dari iblis pada akhir zaman ini, Bapak Saudara. Yang memanahkan panahnya ya ke dalam pikiran setiap orang. Baik itu orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, juga anak-anak Tuhan, bahkan umat Tuhan. Iblis nantiasa mengintimidasi pikiran kita, oh kamu memang lemah, kamu tidak bisa mengatasi persoalanmu, kamu sudah memang tidak berguna lagi. Lihat ya, kamu tidak bisa bekerja yang menghasilkan malah rugi. Ya. Kamu sudah, ya, kamu memang bodoh, kamu lemah. Itu intimidasi dari iblis. Panah berapi dari iblis. Kita harus melawan. Dengan apa, saudara? Dengan perisai iman. Ya, haleluya. Perisai iman. Iman akan apa? Akan firman Tuhan. Itu yang bisa kita pakai sebagai senjata untuk melawan segala panah berapi dari iblis. Ya, jangan kita biarkan, oh ya memang saya itu lemah, memang saya itu sakit-sakitan, ya memang saya itu tidak berguna lagi. Itu jangan, tapi kita tolak dengan firman Tuhan seperti waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Dia selalu melawan dengan firman Tuhan. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Bapak Saudara, ya, kita lawan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau ada yang mengalami depresi atau mengalami stres, ya, kita lawan dengan iman akan firman Tuhan. Bapak Saudara, kita akan belajar pada pagi hari ini, yaitu ya, yang pertama kebenaran firman Tuhan yang harus kita pakai ya, untuk menghadapi depresi. Atau mungkin juga supaya kita tidak mengalami depresi, tidak kena tipu daya iblis. Yang pertama yaitu dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, saya bacakan di firman Tuhan. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia tidak akan memberikan kepadamu jalan, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Saudara, kebenaran firman Tuhan yang pertama ya, yang harus kita camkan
dalam hati kita, yang menguatkan iman kita, yaitu segala kesukaran yang terjadi itu tidak melebihi kekuatan kita. Ya. Kita memang hidup dalam dunia ini menghadapi banyak tantangan, persoalan. Tapi kita harus percaya bahwa itu tidak melebihi kekuatan kita. Ya. Bapak Ibu Saudara, setiap kesukaran, persoalan yang kita hadapi dalam dunia ini, itu ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan. Supaya iman kita semakin didewasakan. Ya. Iman kita semakin ditumbuhkan di dalam Tuhan. Ya. Bukan tidak ada maksudnya, saudara. Dan setiap kalau kita menghadapi persoalan, pencobaan, Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya. Tuhan sudah menyediakan pertolongan bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Saudara, dia selalu menyertai kita. Dia pasti memberikan pertolongan kepada kita pada waktu yang tepat. Ya. Saya berikan contoh seperti yang dialami oleh Sadrak, Meshak dan Abednego. Ya. Waktu mereka diancam, ya, harus menyembah patung dari Raja Nebukadnezar. Tapi karena Sadrak, Meshak, Abednego ini seorang yang takut kepada Tuhan, yang mereka menolak. Ya. Sampai 2 kali rajanya mengatakan, ya nanti kalau ada bunyi-bunyian musik, kamu harus menyembah pada patung dewa ini. Ya. Sehingga kamu lepas dari hukuman dapur api. Tapi mereka tetap menolak. Mereka katakan Allah kami memang sanggup melepaskan kami dari dapur api. Tetapi sekalipun Allah tidak melepaskan kami tetap tidak akan menyembah patung dewa Tuhanku. Ya. Sehingga Raja Nebukadnezar tambah marah. Dapur apinya dipanaskan 7 kali. Ya. Waktu mereka diikat oleh Algojo, belum ada pertolongan. Waktu mereka diangkat oleh Algojo, belum ada pertolongan. Tetapi waktu mereka dilemparkan dalam dapur api itu, ya, ada mujizat pertolongan terjadi. Algojo yang mengangkat itu langsung, ya, padahal jaraknya masih berapa meter dari dapur api, ya. Algojonya sudah mati, hangus. Tapi waktu Sadrak, Meshak, Abednego dilemparkan dalam dapur api, ya, mereka tidak merasakan panas sama sekali. Ya. Bahkan seperti di ruangan AC, sejuk di dalamnya. Ya. Dan waktu raja itu melihat, waktu dimasukkan 3 orang, ternyata ada 4 orang. Yang satu ya seperti dewa. Siapa? Tuhan Yesus. Jadi percayalah, saat kita menghadapi persoalan kesulitan seperti Sadrak, Meshak, Abednego, Tuhan akan memberikan pertolongan pada waktu yang tepat. Ada waktunya Tuhan berikan pertolongan. Kita harus tetap percaya, kita harus tetap tekun, ya, sabar menunggu pertolongan dari Tuhan. Bapak Saudara, kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, pasti tidak akan mengalami stres. Bahkan sampai mengalami depresi. Saudara, itu yang pertama. Ya. Jadi pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan akan memberikan pertolongan pada waktunya. Yang kedua, ya, segala perkara yang terjadi akan menjadi kebaikan bagi kita. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Saudara, percayalah bahwa segala perkara yang terjadi dalam hidup kita, mungkin itu tantangan, kesulitan yang berat apapun juga. Ya, di balik segala tantangan, kesulitan yang kita hadapi, itu ada rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya. Ada maksud rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ada maksud untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, ya, ada seorang, ya, keluarga Kristen, ya, suami istri, ya. Si suaminya ini bekerja di satu perusahaan, ya karena mengalami pandemi, jadi perusahaan ini mengalami kerugian, jadi harus mengurangi karyawannya, ya. Lalu memanggil si suami ini, Bapak Saudara, ya. Ada 2 tawaran kepada kamu, ya. Kamu harus mengundurkan diri dari perusahaan atau gajimu akan dipotong. Ya. Sehingga mungkin cuma
separuhnya atau seperempatnya, saudara. Karena perusahaan tidak mampu lagi memberikan gaji lebih besar. Lalu suami istri ini datang kepada hamba Tuhan, kepada Bapak Pendetanya. Lalu mereka konsultasi, bagaimana ini Pak Pendeta ya. Saya hanya 2 pilihan, suruh mengundurkan diri atau gajinya diperkecil. Wah, kalau gajinya diperkecil enggak cukup. Kalau mengundurkan diri enggak ada pemasukan untuk keluarga ya. Lalu Pak Pendeta, ayo kita berdoa. Ya. Lalu dia dapat hikmat dari Tuhan. Ya, istrimu bisa buat apa? Buat roti. Ya. Kamu pulang, istrimu suruh buat roti. Ya. Lalu bawa roti itu sebagai contoh. Berikan kepada pimpinan perusahaan, kepada semua karyawan, berikan contoh. Ya. Lalu mereka ya menurut Bapak Saudara ya, ternyata buat roti. Ya. Ya kalau contoh ya enggak usah besar-besar, kecil-kecil aja. Ya diberikan kepada pimpinannya, bosnya, karyawannya, terus mereka makan semua. Enak, cocok. Lalu mereka pesan. Lalu mereka datang lagi kepada Bapak Pendetanya ya. Pak Pendeta, ini saya sudah mengerjakan. Ya. Saya sudah buat roti, ternyata banyak yang pesan. Sekarang kamu buat lebih banyak lagi contoh roti. Kamu kirim kepada perusahaan-perusahaan yang kamu kenal. Berikan contoh kepada perusahaan-perusahaan itu. Ya. Lalu ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ya. Semua mereka cocok, rasanya enak. Ya. Lalu mereka semua pesan. Lalu mereka datang lagi kepada hamba Tuhan. Ya. Lalu hamba Tuhan mengatakan, sekarang kamu tahu yang harus kamu lakukan? Iya, kami tahu. Kami harus mengundurkan diri. Ya. Lalu akhirnya suami istri ini ya buat perusahaan roti. Bapak Saudara. Ya. Luar biasa. Jadi ada rencana Tuhan yang terbaik, yang terindah di balik segala persoalan, tantangan yang kita hadapi. Ya. Kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, tidak akan menjadi stres, tidak akan menjadi putus asa, apalagi mengalami depresi, Bapak Saudara. Ya. Itu kebenaran yang kedua. Jadi segala perkara yang terjadi dalam hidup kita akan menjadi kebaikan bagi kita. Lalu kebenaran yang ketiga, ya, bahwa Tuhan di pihak kita. Ya. Asal kita hidup benar, maka kita akan menang dalam segala perkara. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan di pihak kita, maka kita akan menang dalam segala perkara. Dalam Roma 8:31b dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya. Kemudian dalam Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak Saudara. Ya. Jadi dalam setiap kehidupan kita, ya, kita harus tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa, ada kesalahan, segera kita minta ampun kepada Tuhan. Di saat kita hidup benar, maka Tuhan itu akan selalu membela kita. Tuhan itu akan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu memberikan keberhasilan, kemenangan dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, seperti janji firman Tuhan ini. Ya, saya berikan contoh juga waktu bangsa Israel, ya, mereka menyeberangi, ya, mereka keluar dari Mesir. Ya. Kemudian mereka akan menuju tanah Kanaan. Ya. Di situ mereka tiba di tepi Laut Merah. Ya. Saat itu tentara Mesir mengejar bangsa Israel dan sudah hampir dekat. Saudara. Jadi bangsa Israel melihat di belakang sudah ada tentara Mesir, di depan Laut Merah. Ya. Seolah-olah jalan buntu, tidak ada jalan lagi. Sehingga mereka merasa ketakutan waktu itu Bapak Saudara. Tetapi Musa mengatakan jangan takut. Ya, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ya. Kamu akan tinggal diam saja. Tuhan akan berperang ganti kamu. Bapak Saudara, ya. Situ bangsa Israel menjadi kuat imannya. Mereka percaya kepada Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tongkatnya untuk membelah Laut Merah itu. Sehingga bangsa Israel bisa menyeberangi Laut Merah itu. Dan saat itu tentara Mesir masih tidak terima. Mereka terus mengejar, turun juga di tengah-tengah Laut Merah itu. Tapi saat bangsa Israel setelah mereka sampai di seberang, lalu Tuhan mengatakan kepada Musa, pukulkan lagi tongkatmu itu. Waktu dipukulkan lagi, maka laut itu kembali
menyatu kembali. Di situ tentara Mesir tenggelam semua dengan Raja Firaun. Ya, kita melihat, saudara, ya, kalau kita hidup benar, maka Tuhan itu akan membela kita. Kalau Tuhan di pihak kita, Tuhan membela kita, pasti ada kemenangan, ada keberhasilan dalam kehidupan kita. Meskipun kita menghadapi tantangan yang berat, menghadapi musuh-musuh, menghadapi persoalan yang berat dalam kehidupan kita, Tuhan pasti memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, luar biasa. Ya. Tapi syaratnya kita harus hidup benar. Kalau ada salah, ada iri hati, kesombongan, mungkin ada kepahitan, segera kita bereskan. Saudara, kita minta ampun kepada Tuhan, juga kita bereskan kepada sesama kita. Sehingga kita kembali hidup benar, maka Tuhan pasti akan membela kehidupan kita. Tuhan pasti akan menolong setiap tantangan yang kita hadapi. Puji nama Tuhan. Ya. Kita melihat lagi, ya, kita mau belajar juga pengalaman dari Daud. Ya. Waktu Daud ini menghadapi depresi. Ya. Dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6, firman Tuhan mengatakan, Daud mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak saudara, ya, Daud juga pernah mengalami depresi. Saudara. Ya. Dia sebagai mantunya dari Raja Saul. Ya. Dia sebagai panglima dari tentara Israel. Daud ini ya orang yang berjasa pada Raja Saul. Ya. Tetapi justru Raja Saul iri, benci kepada Daud. Dia curiga kepada Daud, ya, bahwa Daud akan merebut takhta kedudukannya sebagai raja. Sehingga terus mengejar-ngejar Daud. Ya, bayangkan. Bahkan satu kali ya waktu duduk di meja makan ya ditombak oleh Saul. Ya. Itu kalau Tuhan tidak menolong Daud ya pasti sudah mati, terbunuh. Ya. Kemudian dikejar-kejar lagi sampai sembunyi di gua-gua, ya. Di bukit-bukit, saudara ya. Seperti buronan. Ya. Pasti Daud ini merasa tertekan. Ini buktinya dia menuliskan hal ini dalam Mazmur 42 ayat 6. Ya. Dia tertekan jiwanya, dia mengalami depresi. Tetapi Daud ini bisa menang menghadapi depresi. Apa rahasianya? Ya, kita mau belajar bagaimana Daud ini bisa menang menghadapi depresi. Ya. Yang pertama yaitu Daud ini berharap kepada Tuhan. Ya. Katakan firman Tuhan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah. Ya. Jadi Daud ini waktu dia mengalami tekanan yang begitu berat, mengalami depresi, dia tetap berharap kepada Tuhan. Demikian juga saat kita menghadapi banyak tantangan persoalan, rasanya stres, hampir depresi, kita harus berharap kepada Tuhan. Artinya percaya dan mengandalkan pertolongan hanya kepada Tuhan. Kita hanya mengandalkan pertolongan dari Tuhan, bukan kepada orang lain atau kepada kuasa-kuasa yang lain. Ya. Hanya kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, ya. Ada seorang pria, dia mengalami ya, persoalan yang begitu berat dalam keluarganya, ya, dalam pekerjaannya juga, ya, mengalami kegagalan sehingga dia menjadi stres, dia mengalami depresi, ya, rasanya tidak ada jalan keluar lagi. Lalu dia dengar ada seorang psikolog yang terkenal, ahli ilmu jiwa yang terkenal, ya, banyak orang-orang yang sudah datang pada dia dan berhasil, ya, dinasihati oleh psikolog ini. Sehingga mereka menemukan solusinya. Ya. Lalu dia datang pada Pak psikolog ini. Ya. Lalu dia menyampaikan apa yang menjadi tantangan persoalan yang dihadapinya. Ya. Lalu psikolog ini mengatakan gampang caranya. Ya. Di sini, di kota ini ada seorang pelawak yang terkenal. Ya. Banyak orang-orang yang sudah saya nasihati, mereka yang merasa susah, stres, putus asa. Saya suruh datang pada pelawak ini. Dan mereka akhirnya ya bisa merasa sukacita kembali. Ya. Ada semangat lagi. Ya. Kamu harus datang pada pelawak ini. Ya. Nonton pertunjukannya. Pasti kamu akan lupa kesusahanmu.
Oh enggak bisa katanya. Loh kenapa kok enggak bisa ya? Banyak orang yang sudah tertolong ya tetap tidak bisa. Pak psikolog ya tetap tidak bisa. Mengapa? Ya. Mengapa kok tidak bisa ya? Saya ini psikolog yang terkenal, saya orang yang pintar ya. Tetap tidak bisa Pak. Mengapa? Karena saya adalah pelawaknya. Ya. Saya sendiri pelawaknya. Saudara, kita melihat ya, jangan salah kita mencari pertolongan. Jangan sampai kita ke alamat yang salah, yang keliru. Kita mencari pertolongan kepada orang lain, kepada kuasa-kuasa yang lain, kuasa gelap, dukun-dukun. Jangan. Tapi kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Ya. Ini alamat yang betul. Dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Percayalah, kalau kita menghadapi tantangan persoalan dalam kehidupan kita rasanya begitu berat, tidak mampu kita atasi. Biar kita datang kepada Tuhan Yesus. Dia sanggup memberikan kelegaan. Ya, terjemahan lain dikatakan kelepasan, pertolongan dalam kehidupan kita. Ya. Tidak ada kuasa yang lain yang dapat sanggup menolong kehidupan kita. Ya. Mungkin kuasa kegelapan, ya, dukun-dukun bisa memberikan pertolongan. Ya. Tapi justru itu menjadi jerat. Ya. Justru keluarga kita akan menjadi berantakan. Ya. Jangan, saudara. Yaitu tipu daya iblis. Ya. Tapi kita datang kepada Tuhan. Ya. Dikatakan dalam Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, Bapak Saudara. Ya. Jadi ini cara Daud yang pertama, waktu dia menghadapi depresi, yaitu dia tetap berharap kepada Tuhan. Dia percaya hanya Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan, hanya Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar dalam kehidupannya. Bapak Saudara, ini yang juga saya alami ya, waktu kami baru menikah, ya, kami tinggal di Surabaya. Itu belum punya rumah sendiri, Bapak Saudara. Ya. Jadi kami harus ngontrak rumah. Ya. Pertama setelah menikah mengontrak di satu ya, alamat di Surabaya. Ya. Kemudian selama 3 tahun. Ya. Kemudian kontrakannya habis. Ya. Uangnya juga habis, Bapak Saudara. Tidak ada buat ngontrak lagi. Buat sewa rumah lagi. Tapi kami tetap berharap kepada Tuhan. Ya. Tiba-tiba Tuhan ya, memberikan pertolongan pada waktu yang tepat. Antara saudara seiman yang meminjamkan rumahnya ya, selama 2 tahun. Saudara. Lalu kami menempati rumah itu. Ya. Setelah 2 tahun diambil kembali rumahnya. Ya. Kami harus cari rumah untuk sewa. Tidak ada uangnya lagi. Saudara. Ya. Ya, karena kami di Surabaya hidup pas-pasan. Ya. Saya hanya sebagai salesman. Saudara. Ya. Jadi enggak ada uangnya lagi. Tapi kami tetap berharap kepada Tuhan. Di situ tiba-tiba ya ada orang yang memberikan cek ya, kepada kami untuk menyewa rumah selama 3 tahun. Ya. Jadi kami dapat rumah lagi, saudara. Ya. Luar biasa. Sampai akhirnya saya pindah ke Bondowoso. Ya. Kalau di Bondowoso ini ya kami pindah ke perumahan mertua indah, saudara. Ya. Alias di rumahnya mertua saya. Ya. Kami juga belum punya rumah ya. Tapi kami terus berharap kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan berikan rumah yang luar biasa. Ya. Apapun yang kita hadapi. Persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, persoalan pribadi ya. Biar kita datang kepada Tuhan. Ya. Pasti ada pertolongan, pasti ada jalan keluar. Ya. Karena kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Tidak bisa kita pikirkan secara akal. Ya. Kalau kekuatan manusia, kemampuan manusia terbatas. Tetapi kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Ini yang pertama. Ya, cara Daud menghadapi depresi itu tetap berharap kepada Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, yaitu bersyukur kepada Tuhan. Ya. Dalam Mazmur 42 ayat 6b dikatakan, sebab aku Daud akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya. Lalu dikatakan dalam Mazmur 103 ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Bapak Saudara, ya. Mungkin kita berpikir loh, Pak Pendeta, saya dalam keadaan ya susah,
dalam keadaan stres ini. Ya, persoalan saya belum beres, kenapa saya harus bersyukur? Ya, itu caranya. Saudara. Tetap bersyukur, memuji Tuhan. Kalau kita bersyukur berarti kita ingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di masa yang lalu. Ya. Kalau Tuhan menolong kita di masa yang lalu, pasti Tuhan akan menolong kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Jangan kita melupakan kebaikan Tuhan. Ya. Perbuatan Tuhan yang ajaib di masa lalu. Ya. Kita ingat itu bisa memberikan kekuatan iman percaya kita. Dan kita percaya di masa sekarang, di masa yang akan datang Tuhan akan tetap menolong kita. Amin. Tuhan tetap akan memberikan, ya, menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, ya. Ini gunanya kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap memuji Tuhan. Ya. Mungkin rasanya berat, tapi kita paksakan jiwa kita, mulut kita untuk memuji Tuhan. Untuk tetap menyembah Tuhan, tetap memuliakan Tuhan. Kalau kita senantiasa bersyukur, itu membuat kita selalu berpikir positif. Ya, jangan kita terus bersungut-sungut, ya memang saya ini lemah, saya memang orang yang gagal, saya tidak bisa apa-apa. Ya, bersungut-sungut itu membuat pikiran kita negatif. Tapi kita bersyukur, ya. Saya percaya Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu ajaib, Tuhan Yesus itu dahsyat luar biasa. Itu membangkitkan iman kita. Kita akan berpikir positif, ya. Saya berikan contoh seperti ya Paulus dan Silas waktu mereka melayani di kota Filipi, ya. Memberitakan Injil, ya, ternyata mereka ditangkap. Kemudian dipenjara di bawah penjara bawah tanah. Sebelum itu mereka dicambuk, ya. Ya, pasti seharusnya mereka mengalami stres, depresi. Kenapa saya sudah melayani Tuhan? Kok saya sekarang disiksa, dianiaya, dipenjara. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Justru dalam keadaan tertekan. Dalam keadaan yang tidak enak, yang dianiaya. Mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Mereka naikkan syukur kepada Tuhan. Dikatakan semua, ya, narapidana yang lain tuh bisa mendengar. Berarti suaranya begitu keras. Ya, luar biasa. Meskipun tidak pakai pengeras suara, suaranya begitu keras. Mereka tetap bersyukur. Jadi dalam keadaan tantangan yang berat, mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ya, waktu mereka memuji Tuhan di situ, kuasa Tuhan bekerja. Terjadi gempa, ya, penjara itu digoncang Tuhan dengan hebat. Sehingga belenggu-belenggu terputus. Pintu-pintu penjara terbuka dan mereka bisa mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Demikian juga dalam kehidupan kita. Saudara, jangan kita mengeluh, oh saya ya memang begini, ya. Tidak ada jalan keluar lagi, memang persoalan saya selalu begitu berat, ya. Tapi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita katakan persoalanku besar, tetapi Tuhan lebih besar dari persoalanku. Ya. Kita tetap percaya, bersyukur kepada Tuhan. Kita pasti mengalami seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas ini. Mengalami pertolongan Tuhan. Mujizat, keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tetap memuliakan Tuhan dalam keadaan apapun dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, ya, jadi yang pertama Daud ini berharap kepada Tuhan. Dan yang kedua tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap memuji Tuhan. Dan yang ketiga Daud ini hidup dekat dengan Tuhan. Cara Daud menghadapi depresi yaitu hidup dekat dengan Tuhan. Dalam Mazmur 62 ayat yang 2-3 saya bacakan firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Apa artinya dekat dengan Tuhan? Bapak Saudara. Artinya hidup dengan dalam persekutuan dengan Tuhan, ya, lewat ibadah seperti saat ini, lewat persekutuan pribadi kita, ya, dengan doa, pujian, penyembahan, dengan firman Tuhan, itu artinya kita hidup dekat dengan Tuhan. Kalau hidup dekat dengan Tuhan dikatakan Daud, aku akan tenang. Artinya tidak akan tertekan. Ada damai sejahtera dalam kehidupan kita.
Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, ada ketenangan, tidak akan mengalami stres, tidak akan mengalami depresi. Dan dikatakan tidak akan goyah, jiwanya tidak akan goyah. Meskipun menghadapi tantangan yang begitu berat, tetap kuat menghadapi segala persoalan, kesukaran dalam kehidupan Daud ini, Bapak Saudara. Juga dalam setiap kehidupan kita, Bapak Saudara. Ya. Biarlah kita tetap membangun persekutuan dengan Tuhan. Ya. Hidup dekat dengan Tuhan, jangan sampai kita hidup jauh dari Tuhan. Ya. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, saat kita menghadapi tantangan yang berat sekalipun, kita punya kekuatan dari Tuhan. Ya. Kita bacakan ayat yang terakhir dalam Yesaya 40 ayat 31. Firman Tuhan mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apa artinya? Orang yang menantikan Tuhan, yaitu orang selalu tinggal dalam hadirat Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan, dalam doa, pujian, penyembahan, dalam firman Tuhan, dalam ibadah, selalu menanti-nantikan Tuhan. Dan di sini janji firman Tuhan bahwa orang itu akan menjadi Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara lihat, ya, Raja Wali ini adalah satu burung yang sangat istimewa. Ya. Waktu dia melihat badai, justru dia mengembangkan sayapnya. Dia pakai kekuatan angin yang keras itu untuk mendorong sayapnya makin tinggi, mengatasi badai. Jadi Raja Wali ini melihat badai bukan terus sembunyi, saudara, tapi justru dia menghadapi badai itu. Dia gunakan untuk terbang makin tinggi. Demikian juga kalau kita mau selalu hidup dekat dengan Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan, maka kekuatan rohani kita akan meningkat. Kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ya, juga dari urapan Roh Kudus. Kalau kita suka memuji menyembah Tuhan, maka ada kekuatan dari Roh Kudus. Itu yang membuat kita terbang naik tinggi seperti Raja Wali ini. Mengatasi segala badai dalam kehidupan kita. Kita tidak akan menjadi lesu, tidak akan menjadi lelah. Tetapi kita akan berlari. Luar biasa, saudara. Sebab itu, ya, biar kita belajar seperti Daud ini. Ya. Kalau kita menghadapi tantangan kesulitan, jangan kita malah mundur dari Tuhan. Ya, kalau ditanya sama Pak Pendeta, kenapa kamu tidak beribadah? Iya, sedang banyak persoalan ini. Ya, banyak persoalan dalam keluarga, dalam pekerjaan. Ya, pray dulu. Ya, jangan. Justru kita harus makin semangat untuk beribadah. Makin mendekat kepada Tuhan. Makin rindu untuk tinggal dalam hadirat Tuhan. Di situ ada kekuatan yang baru. Ada kuasa Tuhan, ada urapan Tuhan. Sehingga kita akan kuat, menang menghadapi segala badai dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, jangan sampai kena tipu daya iblis. Saya undang pemain musik. Ya. Jangan sampai kita kena tipu daya iblis pada akhir zaman ini. Ya, apapun yang kita hadapi, jangan sampai pikiran kita menjadi stres, apalagi menjadi depresi. Biarlah kita boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita lawan segala tipu daya iblis dengan iman akan firman Tuhan. Bahwa segala perkara akan menjadi kebaikan bagi kita. Segala pencobaan tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan kalau Tuhan di pihak kita, kita pasti akan mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu,
berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari kita nyanyikan dengan setengah suara, dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan. Mari kita berdiri dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Sembah Dia. Haleluya. Engkau jamah setiap kami Tuhan, jangan sampai kami kena tipu daya iblis Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami tidak mampu sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus, kami perlu Engkau Yesus, kami perlu Engkau Yesus. Kami tidak mampu sendiri Tuhan. Ya rawa 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 rawa. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan ada tengah-tengah kita. Berapa banyak saudara yang merasa tidak tahan lagi
menghadapi segala tantangan persoalan dalam hidup, baik persoalan dengan keluarga, dalam pekerjaan, persoalan pribadimu. Rasanya putus asa, tidak mampu lagi. Mari kita akan sama-sama berdoa. Saudara bisa angkat tangan kepada Tuhan, nyatakan kepada Tuhan bahwa saudara tidak mampu. Oh, saudara tidak berdaya, saudara butuh Tuhan. Kau lihat tangan-tangan diangkat kepada Engkau Tuhan. Apapun menjadi beban persoalan umat-Mu Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Engkau sanggup menolong Tuhan. Biar Engkau memberikan kekuatan yang baru, iman, bangkitkan iman percaya mereka. Dan pagi hari ini kami percaya, apapun menjadi beban persoalan umat-Mu, kami percaya di dalam nama Yesus ada pertolongan. Di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Juga bagi yang sakit Tuhan. Oh, pagi hari ini, saudara yang sakit, pegang bagian yang sakit dengan